Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam berkat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami akan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami semuanya, berkati kami semuanya, dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami dan menerangi jalan-jalan kami pada hari ini, dalam segala sesuatu yang kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan, bagian Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11, ini adalah bagian yang mengajarkan kita mengenai berdoa. Kalau kita memperhatikan bagian ini, maka kita akan melihat bahwa Yesus mengundang para pendengarnya untuk berani mendekat kepada Allah dengan 3 tindakan sederhana namun penuh dengan makna, yakni meminta, mencari, dan mengetuk. Namun di balik ajakan itu tersembunyi sebuah kebenaran yang mengubah cara kita berdoa, bahwa Allah bukan hanya mendengar, tetapi Ia adalah Allah Bapa yang tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika kita menghampiri Allah untuk berdoa, maka kita diingatkan bahwa doa bukan sekedar sebuah ritual, tapi doa adalah relasi. Doa adalah hubungan antara kita dengan Allah. Yesus tidak mengajarkan doa sebagai sebuah teknik, tetapi sebagai ekspresi dari hubungan. Meminta, mencari, dan mengetuk adalah gerakan hati yang percaya bahwa Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak pasif, dan Tuhan tidak pelit. Doa adalah keberanian untuk mendekat, bukan sekedar mengulang kata-kata, atau bukan sekedar berbicara tanpa arah. Kita juga diingatkan bahwa ketika kita berdoa, maka Allah memberi kepada kita apa yang kita minta kepadanya, karena Ia adalah Bapa dan Ia memberi oleh karena kasih karunia-Nya bagi kita. Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Ini adalah koreksi terhadap gambaran Allah yang dingin atau menghukum. Allah bukan hanya pemberi, Ia adalah Bapa yang tahu kapan dan bagaimana memberi dengan kasih kepada anak-anaknya. Dan kita juga diingatkan bahwa dalam doa, doa memerlukan proses yang membentuk, bukan sekedar hasil yang diberikan. Oleh karena itu, pada Matius 7 ayat 7 sampai 11, kita diingatkan bahwa meminta, mencari, dan mengetuk adalah proses yang membentuk karakter rohani kita. Di sini kita belajar sabar,
tekun, dan percaya. Kadang jawaban tidak langsung datang, bukan karena Tuhan menolak, tapi karena Ia sedang membentuk kita melalui penantian. Penantian yang penuh dengan iman kepadanya, bahwa Tuhan adalah Bapa yang memperhatikan kita dan yang memberi kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika manusia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini, biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian datang pada Allah. Datang pada Allah dan meminta kepada Allah. Mencari dan mengetuk apa yang Bapak Ibu harapkan daripada Allah. Sampaikan kepada Allah. Berdoalah, berkata-katalah dengan iman kepada Allah. Adakah sesuatu yang menghalangimu untuk tidak percaya kepadanya? Akui itu di hadapan Tuhan dan bangkitkan kembali hatimu untuk meminta kepadanya. Bahkan mungkin ketika engkau melihat bahwa hari kemarin hidupmu penuh dengan dosa dan engkau tidak layak di hadapannya, maka dengan iman berbicaralah kepada Allah bahwa engkau adalah pribadi yang berdosa. Akui dosamu di hadapan Tuhan dan biarlah mohon belas kasihan daripada Allah yang mengampuni dosamu, sebab Ia tahu yang terbaik dan Ia memberikan itu kepadamu. Sebagaimana Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, maka Bapa yang di surga yang melihat engkau dalam seluruh keberadaanmu adalah Bapa yang memperhatikanmu, yang menolongmu, yang menjawab doamu, yang memberi yang terbaik padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami mengaku bahwa terkadang hati kami kurang iman untuk meminta kepada Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mencari, meminta, mencari dan mengetok pintu hati Allah. Dan karena itu, karena iman kami mau berbicara kepada Allah, kami mau berdoa kepada Allah, dan biarlah Bapa yang baik itu mendengar akan setiap doa dan seruan kami dan menjawab doa daripada ibu-ibu, menjawab doa daripada bapak-bapak, menjawab doa dari anak-anak muda, menjawab doa dari setiap kami yang berseru pada Allah. Dan biarlah kami boleh menerima pertolongan demi pertolongan yang tiada batasnya daripada Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.